Oke, apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan ya. Iya. Makasih Mas. Oke. Opening kita terganggu sahabatku. Nggak masalah, kita lanjut lagi ya. Jumpa lagi di channel Ruang Misteri ya, sahabatku. Subscribe channel ini karena kita akan membahas banyak hal mengenai misteri kehidupan, misteri apapun ya. Nah, untuk kali ini episode kedua ya, kita akan membicarakan mengenai penarikan benda pusaka. Penarikan benda-benda dari alam semesta. Benarkah itu atau fenomena itu memang ada, tapi dengan pengkondisian tertentu? Oke. Yang pertama, yang jelas kita tidak akan menyoroti konflik yang sedang ramai, yaitu antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ya, karena itu urusan mereka. Tapi yang jelas di sini yang akan kita soroti adalah apakah penarikan benda pusaka itu ada, dan kenapa di Indonesia masih ada pembahasan-pembahasan mengenai penarikan pusaka. Misalkan menganggap seseorang orang itu bisa menarik pusaka. Nah, kenapa ada fenomena seperti itu di sini, di Indonesia ini? Nah, tidak terlepas dari budaya yang sudah mengakar, sahabatku, ya. Budaya yang sudah mengakar ratusan tahun di Nusantara ini, sehingga tradisi-tradisi itu otomatis ikut berkembang. Nah, seiring berjalannya waktu, karena sekarang tidak dibatasi lagi ya, dunia informasi begitu mudah, begitu luas. Dunia teknologi begitu mudah diakses, informasi ya, teknologi informasi mudah diakses masyarakat, adanya medsos dan lain-lain. Di sini akhirnya mau tidak mau ada orang-orang yang ingin mengungkap fenomena penarikan benda pusaka itu dari sisi penjelasan ilmiahnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh pesulap merah. Kalau dia sudah mengetahui beberapa alat, beberapa zat kimia, dan beberapa trik yang mungkin sering digunakan oleh orang-orang yang membungkus permainan-permainan seperti itu dengan bungkus supranatural, metafisika, bla 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 dan lain-lain. Tujuan dari pesulap merah kita pahami ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mencerdaskan agar masyarakat kita tidak terlalu terbelenggu dengan pemahaman-pemahaman mistis yang salah, sehingga apa yang dilakukan oleh pesulap merah layak kita apresiasi ya. Teruskan perjuanganmu untuk mengungkap hal-hal yang harus diungkap demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini zamannya masyarakat kita mengutamakan kemajuan sains, teknologi, dan juga hubungan baik sesama manusia. Ya, sudah selayaknya pola pikir bangsa kita juga lebih maju, sehingga nanti bisa dicapai sebuah kondisi negara yang lebih dinamis, lebih stabil, terutama tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi hal-hal yang berbau mistis, yang sebenarnya nggak mistis, bisa dijelaskan dengan teknik-teknik ilusi dan juga teknik-teknik sulap ya. Nah, penarikan atau fenomena tentang penarikan benda pusaka ini bisa berkembang di Nusantara karena adanya budaya dan tradisi yang masih berkembang di masyarakat ya. Tapi yang penting masyarakat perlu melakukan riset sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga tidak percaya begitu saja kalau ada kabar-kabar misalkan si A bisa menarik pusaka, si B bisa menarik benda dari alam gaib misalkan. Nah, secara teknologi kita kan sudah tahu ada alat misalkan metal detektor ya, deteksi logam, alat pendeteksi logam. Ini bisa dibeli di toko-toko yang menyediakan alat-alat tersebut. Nah, itu bisa menarik emas, menarik logam mulia, menarik baja, menarik paku, menarik cincin-cincin, atau untuk mendeteksi logam-logam mulia lah, seperti perhiasan emas, cincin yang ditinggalkan dari masa lalu. Bisa itu dengan metal detektor ya, dengan alat-alat khusus yang bersinggungan dengan teknologi. Berarti tidak pure magic ya, tidak pure metafisika, tapi ada campur tangan teknologi di situ, karena teknologi metal detektor ini memiliki perangkat-perangkat khusus sehingga bisa mendeteksi di mana emas berada, di mana logam mulia berada. Poinnya adalah, oke, itu bagian dari misteri.
itu bagian tentang penarikan-penarikan pusaka, benda-benda bertuah dan lain-lain, itu masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Dan ada yang percaya bahwa itu ada. Tapi sebagian besar masyarakat kita juga, masyarakat Indonesia, sudah tidak percaya tentang hal itu. Sudah mulai kritis, sudah mulai mencari tahu, sudah mulai riset, sudah mulai menyelidiki fenomena-fenomena penarikan benda-benda pusaka itu. Ya, terlepas dari orang-orang yang percaya atau tidak percaya, tapi fenomena itu masih saja terjadi di Indonesia, masih menjadi perbincangan. Penarikan-penarikan benda pusaka itu masih menjadi topik perbincangan di negara kita, sahabatku. Ya, nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lebih menyelidiki lagi, lebih kritis lagi tentang fenomena penarikan benda pusaka itu, sehingga tidak ikut tersesat mempercayai hal-hal yang sebenarnya ilmiah bisa dijelaskan, tapi karena dibungkus dengan seolah-olah mistis, jadinya ya gimana ya, mengaburkan fakta yang sebenarnya gitu. Nah, oke. Terlepas dari itu, masih beredar di masyarakat, masih banyak orang-orang yang mempraktekkan penarikan itu. Yang jelas di channel ini saya mengajak masyarakat agar lebih kritis menyingkap misteri dari hal-hal seperti itu. Ya, kalian banyak membaca, kalian harus banyak melihat channel-channel yang mengungkap atau membongkar rahasia-rahasia seperti itu. Ya, banyak kok channel-channel yang membongkar praktek-praktek penarikan pusaka dan penarikan keris, penarikan ini, penarikan itu. Banyak channel yang sudah mengedukasi. Nah, pada episode kali ini saya hanya menyampaikan bahwa jangan terlalu mudah percaya kepada fenomena-fenomena yang awalnya seolah-olah mistis, tapi ternyata itu adalah metode-metode yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah, bahkan mungkin dengan persiapan-persiapan tertentu. Itu saja sahabatku ya. Mudah-mudahan 8 menit durasi ini bisa mengajak kita semua untuk kembali berpikir kritis, menggunakan logika, akal sehat, sehingga tidak terjerumus pada praktek-praktek yang merugikan ya. Karena praktek seperti itu, penarikan-penarikan seperti itu, kalau dipercaya terlalu berlebihan, kalian bisa rugi ratusan juta. Kalian bisa rugi ratusan juta. Maka jangan mudah percaya pada fenomena seperti itu. Oke, jumpa lagi di channel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Silahkan tinggalkan komentar kalian kalau misalkan ingin membahas tentang apa, konten ini ingin membahas tentang apa gitu ya. Silahkan beri masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.